Hai semuanya, nama saya Eca dan hari ini saya akan menceritakan kembali cerita rakyat yang bernama Putri Kemuning. Oke, mari kita mulai. Di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja dengan 10 putrinya. Ibu mereka sudah meninggal dan ayahnya sangat sibuk dengan urusan kerajaannya, sehingga ia tidak mempunyai banyak waktu untuk berkumpul dengan putri-putrinya. Hal ini menyebabkan putri-putrinya menjadi nakal, malas, dan manja, kecuali Putri Kuning yang rendah hati. Kesepuluh putri tersebut dinamakan berdasarkan warna sekaligus memakai pakaian sesuai dengan nama mereka. Pada suatu hari, raja berencana akan pergi jauh. Ia berkumpul dengan putri-putrinya untuk berpamitan. Nak, ayah hendak pergi jauh. Apa oleh-oleh yang kalian ingin dibelikan ayah? Tanya raja. Aku ingin perhiasan yang mahal. Kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra berkilau-kilau yang banyak, ayah. Kata Putri Jingga. Kesembilan putri tersebut semua meminta oleh-oleh yang mahal-mahal, kecuali Putri Kuning yang mendoakan agar ayahnya akan pulang dengan selamat. Selama sang raja pergi, kesembilan putri tersebut semakin nakal dan malas, sehingga pelayan istana tidak mempunyai waktu untuk merawat taman istana. Melihat itu, Putri Kuning menghabiskan waktunya dengan merawat taman istana. Melihat adiknya yang sedang membersihkan taman, kakak Putri Kuning tertawa keras-keras. Nampaknya kita punya pelayan baru nih. Teriak Putri Nila. Hei pelayan, masih kotor nih. Teriak Putri Jingga seraya mengacak-ngacak taman yang sudah dibersihkan oleh Putri Kuning. Kesembilan kakak itu tertawa-tawa dan mengejek Putri Kuning. Kita jalan-jalan keluar aja dah, bosan aku. Ajak Putri Nila yang disetujui oleh lainnya. Kejadian tersebut terjadi setiap hari, sampai 1 bulan kemudian saat sang raja kembali. Saat ayahnya kembali, hanya Putri Kuning yang ingat akan keselamatan ayahnya, sedangkan putri lainnya hanya memperdulikan tentang oleh-oleh mahal yang dibelikan oleh ayahnya. Anakku yang baik, ayah hanya bisa membelimu kalung batu hijau ini, dan bukan kalung batu kuning. Maafkan ayah. Kata sang raja. Gak apa-apa kok, yang penting ayah kembali dengan sehat. Lihat, batu ini serasi dengan bajuku. Ucap Putri Kuning untuk menghibur ayahnya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung batu hijau itu. Kalung itu seharusnya milik aku, bukan? Karena aku putri hijau. Kata Putri Hijau. Maaf, tapi kalung ini ayah yang berikan kepadaku, dan bukan kepadamu. Ujar Putri Kuning. Perkataan Putri Kuning membuat Putri Hijau marah. Maka ia menghasut saudara-saudaranya yang lain. Kalung itu milik aku. Si Kuning saja yang mencurinya dari ayah. Ayo kita berikan dia pelajaran, dada kapok. Ajak Putri Hijau, saudara-saudaranya semua setuju. Saat Putri Kuning muncul, mereka menangkapnya dan memukul kepalanya. Tanpa sengaja, pukulan itu menimbulkan ia tewas. Karena mereka takut akan dihukum oleh ayahnya, mereka memutuskan untuk menguburnya di taman bunga. Ia kemudian dikubur dengan kalung hijau tersebut. Raja menjadi curiga. Kenapa ya aku belum melihat Putri Kuning? Biasanya dia menemaniku jika aku sedang tidak sibuk, pikir sang raja. Ia mencari Putri Kuning di mana-mana, tetapi Putri Kuning tidak ada dan semuanya tidak tahu ya kemana, kecuali kesembilan putri tersebut. Namun mereka diam karena takut akan hukuman yang ayah mereka akan beri. Tentunya tidak ada yang bisa nemuin Putri Kuning. Raja menjadi sangat sedih karena kehilangan putri kesayangannya. Suatu hari, saat ia lagi berenung di taman istana, ia melihat sebuah tanaman yang tumbuh di atas kubur Putri Kuning. Oh, tanaman apa ini? Daunnya bulat dan hijau, mirip kalung dengan kalung putriku. Batangnya seperti jubahnya, bunganya putih kekuningan, sangat harum juga. Aku jadi keingat Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama Bunga Kemuning. Sejak itulah, ia mendapatkan namanya. Dan sejak itulah juga, tanaman ini mulai bertumbuh.
Bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya bisa dipakai untuk membuat kotak-kotak dan kulitnya bisa dibuat menjadi bedak. Sepertinya setelah meninggal pun putri kuning masih memberikan kebaikan bagi orang sekitar. Demikian cerita yang saya sampaikan. Pesan moral dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh bersikap iri dan dengki karena kedua sifat tersebut dapat menghancurkan dan merusak persaudaraan. Terima kasih sudah menyimak cerita aku. Semoga cerita ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa.